Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Modin. Hai. Oke, jadi di video kali ini aku akan ngasih tahu gimana caranya sih. Gimana caranya move on, teman-teman. Aku kedatangan YouTuber juga nih. Oh, siap. Kontennya cover. Ih, suaranya mantap banget, teman-teman. Bisa dicek ya buat teman-teman, nanti di linknya ada di deskripsi sama Dina ya. Ya, terus dia juga selain cover, dia orangnya seni banget. Dia juga ketua Beatbox Purwokerto. Apaan sih anjir, gak jelas banget. Udah lah ya, orang seni mah gitu ya, rambutnya juga gondrong. Ya punya karakternya masing-masing. Gak gini juga kali anjir. Jadi ini kita mau ngapain sih? Jadi aku mau nanya nih, gimana ya cowok move on itu kayak gimana? Kan biasa kan kalau cowok tuh suka move onnya lama atau langsung gitu ya, pelampiasannya kemana gitu ya. Oke, gampang aja sih. Ini gini aja nggak apa-apa ya? Biar siapa sih dibalik itu anjir? Oke lah, biar kita sedikit serius, oke? Hai, jangan kaget. Nah, gini nih, aku mau nanya, cowok itu move on-nya kayak gimana sih? Biasanya pelampiasannya ke cewek lain atau lama atau cuma beberapa bulan atau ya hitungan hari? Oh, siap. Kalau cowok ya ini mah ya. Jadi kalau pengalaman saya pribadi sih, cowok itu lebih paling cepet sih dibanding cewek, kan emang udah unsurnya ataupun buatannya dari Allah, kita itu beda lah ya. Cewek sama cowok kan udah beda. Jadi kalau cewek kan kebanyakannya perasa, kalau cowok banyaknya logika. Jadi kita itu kalau jadi seorang cowok itu emang biar kelihatan lemah. Jadi itulah pokoknya. Udah berapa tahun ngejomblo? Kesian banget dia ngejomblo. Jadi jomblo itu pilihan. Ya. Kalau jomblo itu pilihannya atau takdir sih sebenarnya. Sebenarnya Dina jomblo nggak? Jomblo. Jomblo kan. Jadi pilihan kan. Sebenarnya sih apa ya? Bukannya nggak mau pacaran gitu. Jadi memilah atau memilih yang lebih baik lagi, ya. Jadi santai gitu aja. Betul. Jadi kalau misalnya kalian putus itu sebenarnya mah alhamdulillah, karena Allah melihatkan. Nah, betul. Jadi kalau buat para cowok-cowok ya, kalian harus bersyukur ya kalau mempunyai satu wanita. Emang sih usia belasan tahun ya, Dina, saya juga masih berapa labil. tahun dia? Kalau saya sekarang 18 tahun dong. Asli 18 tahun kan? Masih baby face gini. 19. Tapi ya, aku kan bilang ke dia abang. Sedangkan aku seumuran sama dia. Enggak, kita kamu beda tahun berapa? bulan. Oh iya, bulan. Tapi dia lulus duluan. Oke. Dia masih kelas 3 SMK dan aku sekarang semester 4 kuliah. Jadi ya, gimana dong? Jadi aku kelas 10, dia udah kelas 12 gitu. Iya. Padahal kita beda berapa bulan ya, Januari, kan? Aku Juni. Begitulah pokoknya. Cie mau ulang tahun nanti Juni. Siap. Oke, kita kembali lagi ke topik ya. Kenapa cowok kan intinya, kenapa cowok itu sama cewek beda lah ya. Iya. Jadi pribadi juga kalau cowok itu selalu memikirkan ke masa depan gitu ya. Jadi kalau misalnya udah gitu, apa misalnya jadi mantan ya, misalnya kita pacaran terus putus gitu. Jadi cowok itu lebih nggak mikirin orang lain, tapi dia memikirkan diri sendiri gitu. Real, asli. Tanyain aja ke cowok, tanyain aja ke bapaknya gitu. Ini benar dari hati? Benar, dari pribadi juga. Jadi kalau kemarin sempet pacaran juga beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, putus karena beberapa hal, ya udah sih. Kenapa harus kita ngejar-ngejar ataupun apa? Gak ada usaha buat mertahanin gitu. Tapi kan mungkin ada perasaan sayang gitu ya. Ya itu ya, oke. Kalau sayang itu wajar. Justru cowok itu sebenarnya semakin dia cuek, semakin dia slow atau semakin santai, banyak dicari perempuan, benar nggak sih? Ya Makin sih, penasaran. betul. Nah itu yang ditujui. Jadi walaupun putus, si cowok itu suka cuek, terus si ceweknya ngejar-ngejar. Terus cowok itu nyari cewek tuh yang kayak gimana sih? Ini tergantung selera ya, pastinya ya. Tapi yang dipastikan itu selain dari akhlak, pasti yang pertama cowok-cowok lihat ini pasti dari fisik dulu. Pasti nggak mungkin enggak, asli itu. Tanya ya, dia berkerudung gitu ya. Ya saya lebih suka yang berkerudung ya. Ini kita perumpamaan dulu ya, yang berkerudung gitu.
kita kan baru lihat, terus nggak tahu itu orang mana, misalnya orang suka atau enggak kan nggak tahu gitu kan. Jadi perasaan dari fisiknya itu, oh itu manis gitu ibaratnya gitu. Jadi contoh kayak Dina lah gini gitu. Pokoknya Dina jomblo, ayo gasken. Jangan, nggak boleh pacaran dulu langsung Iya. nikah. Taruhnya nikah dulu juga harus pilih-pilih dong. Tapi aku juga mencintai seseorang dalam dia. Oh siap. Itu menjadi Sama. apa sih, tantangan buat kita sendiri, diri sendiri. Benar, gitu. benar, Asik. bagus gitu. Oh misalnya masalah fisik itu emang nomor satu ya, fisik. Siap. Ya. Justru yang lebih hebatnya itu kita mengenali seseorang itu bukan baru kenal, bagusnya gitu ya. Berawal dari pertemanan, baru mulai tumbuh rasa perasaan. Nah, itu yang paling asik, paling real. Iya sih. Sekarang kalau kenal di Facebook gitu ya, chatan ataupun gara-gara status ataupun gara-gara lihat foto, minta nomor kan, kita nggak tahu random. Terus dia orang jol bilang suka gitu ya. Berarti dia lihatnya fisik banget Nah. ya. Banget. Oh. Ya, jadi kita nggak usah mikir ganteng si cowoknya, kita harus logika lagi ke depannya. Jadi si cewek itu harus di posisi si cowok juga, logika lagi ke depannya, ini tujuannya apa gitu loh. Jadinya. Jadi gini nih, aku mau nanya lagi juga. Kalau cowok itu nih misalnya pacaran nih, dia tuh pakai hati gak sih? Maksudnya tuh ngasih sepenuhnya gak sih perasaan cewek? Kan kalau cewek mah pacaran tuh hati banget hati ya, banget. perasaan banget, cemburuan. Nah kalau cowok itu kayak gimana? Kalau cowok biasanya gini ya, ini yang paling real terjadi ya di dunia percintaan anak-anak muda gitu. Cowok pasti pertama banget dia akan berjuang buat mendapatkan dia gitu, ataupun memilikinya. Setelah dia sudah puas memilikinya gitu, ibaratnya dia menguasai si tubuhnya, ataupun maaf ya bukan yang lain-lain ya, kita maksudnya menguasai si raganya gitu. Jadi kita misalnya ibaratnya kita kembali ke material, kita nggak punya uang, besok bilangin kabar nggak punya pulsa, terus si ceweknya ini. Nah setelah dia puas semua udah celekannya ya gitu ya, di umur segini-gini ya, itu kebanyakannya gitu real, termasuk aku. Ya real aja kita buka-bukaan, oke? Itu kan masih zaman-zamannya jahiliyah namanya kan, zaman-zamannya pembodohan gitu. Setelah dia menguasai jiwa raganya ataupun sepenuhnya si cewek itu, dia akan bosan dengan sendirinya gitu. Makanya buat para perempuan, walaupun kalian berpacaran, kalian harus bisa menjaga dirinya. Berarti jangan gampang deh. Jangan dibodohkan oleh cinta. Jangan dibodohin, jangan sama kata-kata yang cringe atau gimana, aku sayang kamu tuh, itu udah basi. Cuman gombalan. Betul. Itu doang, Ya, enggak benar-benar dari hati gitu ya. Betul, enggak itu. Kalau misalnya seumuran kita ya, kebanyakan 80%-an mungkin kalau seumuran kita ini masih ya cinta monyet, labil aja gitu. Kadang lihat cewek A, cewek B, dia bisa pilih-pilih gitu lah. Nah, kalau cowok di fase umur 20, 21, 22, dia bahkan mulai menemukan titik keseriusan. Gitu. Wow. Harga, emang real. Sekarang udah mau menuju ke 20, saya juga udah mulai ibaratnya gimana ya? Udah menata ke masa depan sih maksudnya. Nyari yang lebih ke itu, emang ngerasa diri sendiri juga udah ngapain lah pacaran cuman ngabisin kuota, ngabisin waktu, duit, ngabisin juga. uang. Jadi kita berkurang sama teman-teman juga ya. Bener, jadi seumur umur gini itu harusnya produktif, banyakin cabang persilaturahmian buat sama teman-teman gitu. Mumpung lagi masa muda ya, jadi jangan terlalu fokus sama cewek ataupun cowok. Betul. Karena benar-benar nyesel ya kalau misalnya udah kita memprioritaskan seseorang yang memang belum halal buat kita. Nah itu kan belum pasti ya, ibaratnya gitu. Apalagi kalau ini kebanyakannya umur segede kita ini mementingkan seseorang, ibaratnya itu pacar dibandingkan sahabat yang benar-benar udah lama, asli. Soalnya pengalaman sih gitu. Soalnya udah. Berapa tahun pacaran? Kemarin juga terakhir gimana ya? Jagain jodoh orang. Waktu zaman sekolah ini ya. Semoga dia nggak nonton, nggak tahu channel Dina. Udah, amin. Kakak. Ini cerita ya. Namanya. Ini bukan Dina. Waktu zaman dia sekolah ya 2000. Belakangnya guys. Dina doang yang tahu ya kayaknya ya. Ya tahu aku. 2000 berapa? 2000 kan masuk sekolah 2014. Ya. Nah di 2015 ke 16. Namanya Desri. Sensor ya itu. Oh ya, subscribernya ke Abang Mumu ini subscribe juga dong channel aku. Ya, subscribe juga channel Dina ini karena banyak edukasinya juga ya. Oke. Dan jangan lupa di subscribe channel Mumu. Mampir ya kalau kalian lagi gabut-gabut, insya Allah terhibur. Oke, kita kembali ke topik ya. Pacaran 2 tahun ini waktu umurnya masih zaman kelas 2, kelas 3 ya.
pacaran 2 tahun, putus karena apa coba? Karena apa? Karena dia ngelarang aku beatbox. Oh, jadi ngekang gitu ya? Nah, itu. Soalnya apa? Saya punya prinsip gini. Dari misalnya dia sempat nanya ya, bukan aku jahat ya, dia sempat nanya kayak gini atau gimana. Jadi ada prinsip lebih memilih ceweknya atau lebih memilih hobinya. Jadi aku udah fix langsung si pikiran aku, ya aku udah Ya pasti hobi lah ya, karena fokus ke hobi. Jadi gini, dari si ceweknya ya belum tentu dapetin beatbox ilmunya ya. Iya. Tapi aku dari beatbox bisa dapetin cewek. Iya, betul. Ya. Jadi buat yang muda-mudi, kalian harus produktif, kreatif, dan jadi diri sendiri gitulah. Kita ya cewek ataupun cowok berskill Iya. pasti nyamperin sorangan. Bener nggak sih, ini Dida? namanya. Bener Bener. lah ya. Iya. Dia wah, dia walaupun jomblo tuh banyak banget ceweknya. Enggak Dan- juga. Aduh, kita kenal sama Dina Dari kecil ya? Iya, dari kecil sih dia. Dari Aduh, kecil. kita satu mainan. Tapi kita sempat musuhan ya gara-gara pengajian. Dia Gitu. ilmunin aku asal aku. Ya, biasa lah itu malah anak-anak. Jadi kita Ya. makin kenal deketnya itu kita mempunyai satu rumpun kan. Iya, Rumpun karena kita keluarga Kabaret. dari Kabaret Kabar, juga, dari ngocin situ. Kata Kita kenal. Iman. Sekarang kita nanya ke cewek ya, nggak enak lah cowok ditanya-tanyain terus kan, serasa dipojokin. Nah, ini yang paling banyak gitu ya. Kenapa cewek ya udah tahu cowoknya marah, sebel, bete, terus si ceweknya ikutan bete sama marah, kenapa? Oh, gitu. Jadi Kenapa? karena cewek itu ya selalu benar. Ada nggak undang-undangnya dari mana? Ada nggak? Emang dari kalau keistimewaan emang cewek itu lebih istimewa dari cowok. Tapi kan udah tahu kalau secara logika ya salah gitu. Terus si cowoknya marah ataupun bete lah gitu ya. Malah dia ikutan bete. Kenapa? Ya karena nih cewek itu pengen diprioritaskan, bukan berarti jadi si cewek teh pengen si cowoknya teh walaupun dia marah mau apa pengen si cowoknya teh sabar, karena si cewek mah nyari cowok yang tipe cowok Yang? yang dicari sama cewek. Gimana? Malahnya Ya sama sabarnya. iya. Cowok itu sabar sih sebenarnya. Iya. Bener. Nih, kan kalau misalnya cowok yang bener-bener baik mah ya, semarah-marah apapun dia, sekecewa-cewa pun apapun dia, Iya. dia bakal tetap sabar. Dia paling ngelampiasinya ke diri sendiri ataupun di siap. kamarnya kan. Iya emang sih. Selama. Dia lebih ke perasa kan emang. Tapi kan seenggaknya gitulah ya, apa udah tahu cowoknya marah atau bete gimana, harusnya lebih mempersihkan gimana sih biar stabil, bukan merudatkan masalah lagi. Kebanyakan itu umuran kita ini pacaran banyak berantem hal sepele ya, karena ceweknya telat balas atau gimana, itu hal-hal klasik lah ya kalau umuran kita. Jadi buat teman-teman yang pacaran di stop dulu lah, gitulah ibaratnya. Jadi ntar umur-umur kalian ini yang buat mungkin di 18 bawah, kalian lebih ke produktif dulu buat menunjukkan bakat lagi ya. karyanya gitu. Karena selain jangan dulu pacaran, karena dalam Islam juga nggak boleh pacaran. Nah, betul. Karena kenapa? Nyiksa batin juga ya, sakit hati. Bener, asli. Deket mah deket aja, tapi asal saling komitmen gitu aja lebih baik ya. gitu. Nah, setelah umur cukup, kalian kan Obrolan para jomblo. pikiran Jangan dikat kalau berani. apa aja? Oh, jauh di jangan dikat sih ya. Nah, jadi kalau seumuran yang masih di bawah 18, kalian lebih ke produktif lah daripada mikirin buat pacaran gitu Iya, lah ya. betul. Maksudnya. Ke masa depan gitu ya. Nanti Kuliah. juga yang berkesorangan Iya. tuh jodoh mah Memberi- udah diatur sama Allah. betul emang. Malah kita kalau misalnya punya bakat atau punya prestasi, malah ibaratnya lebih gampang lah ya. Gampang banget ya, apalagi kalau misalnya udah mapan. Betul, apalagi udah mapan dan segala macam, gampang lah gitu. Ada lagi nih apa ya? Emang kalau pacaran ini ya menurut cewek ya, apakah si cowok harus tiap hari ngabarin ataupun tiap hari ada komunikasi? Penting nggak sih sebenarnya? Penting ya buat cewek lain mah, tapi kalau menurut aku mah cukup dia sehari aja gitu. Aku di sini itu dalam keadaan jadi si cewek teh pengen dapat kabar dia sehat atau enggak. Oh, gitu. Terus? Ada juga cewek yang posesif banget, beda-beda sih. Kalau aku masih tipenya asik. Oh, tipe siap udah masuk ke tipe. Jadi aku mah orangnya tuh kalau misalnya cukup sekali aja nggak dia ngabarin aku sehat, oke, udah cukup aja. Oke, Jadi berarti- selalu ngertiin cowok. Nah, itu. Dah karena kan aktivitas cowok tuh kan bukan karena ceweknya aja, Betul. ya kan. Dia juga punya temen-temennya, punya sahabatnya, punya keluarganya. Bener sih. Jadi
Kalau yang buat pacaran di bawah 18 ataupun di bawah 20 ya, Iya. lebih ke santai ataupun lebih pengertian lah gitu lah. Iya. Jangan terlalu obsesi buat selalu ada kabar. Justru itu kita Ingin selalu berantem terus. kalau kita obsesian dikit-dikit gak ada kabar, dikit-dikit balas yang lama, justru itu ya makanya. Jadi rusak hubungan. Betul. Makanya temenan, terus komitmen, taruh kah. Kak. Itu. Jos. Soalnya jos, kalau bisa jos. mah jangan Oh, pacaran. siap, Bude. Ini Mas, Mbak. Ini Oh, siap. minum tehnya ya. Tehnya ada. Beatbox dulu dong. Gak bisa, Mbak. Ngakak dah. Pokoknya gitu deh lah. Kalau buat seumuran kita, ya gitu sih. Lebih ke banyak labil. Udah intinya mah masih harus banyak pelajaran pengalaman. Gitu lihat orang gitu. Pacaran di usia muda gimana gitu. Buat cewek ataupun cowok, kalau misalnya masih dalam pacaran, tong bro-broan lah, maksudnya tuh bro-broan teh dalam arti dia suka ngasih Nah, itu salah. Nah, Betul. jangan, karena kenapa? Sayang uang. Betul banget. Apalagi kalau yang cowoknya nggak tahu diri loh ya. Iya betul. Justru sekali dikasih malah Minta. terus-terusan gitu. Justru buat cewek ya intinya, kalian harus santuy, harus pokoknya jangan terlalu berobsesi buat dia itu adalah jodoh kalian, ibaratnya Iya. gitu sih. Jadi pacaran itu sebenarnya kalau saya pribadi adalah memperkenalkan suatu karakter gitu. Jadi karakter saya dan karakter dia apakah cocok atau enggak gitu sih. Jadi kalau cocok ya gaskan terus. Jol. Pesan untuk cewek, Nah, pesannya buat cewek selalu jaga diri, selalu jadi jaga diri aja lah udahlah. jangan terlalu ngasih Iya. hati sepenuhnya. Nah. Jadi anggap aja pacaran ini ya kalian dekatkan diri aja lah intinya mah buat memperkenalkan diri Anda ke dia gitu. Jadi nggak usah terlalu berobsesi buat wow gimana gitu. Pisan diam gak pisan? Wah ini anak gak bisa diam. Kalau pesan Dina buat cowok gimana? Jangan mainin hati wanita. Jangan mainin hati wanita. Jadi gini. Itu klasik ya. Coba yang lain. Kalau deh. pesan aku buat cowok itu dapat satu hati ya. Udah cukup satu, jangan dimainin. Maksudnya jangan dipermainkan. Terus jangan nge-PHP-in. Hanya sekiranya udah suka, mulai suka. Jangan ngajak pacaran tapi langsung lamar. Nah, itu Asik. sih. Asik gak? Datang ke rumah ibunya. Ibunya. Ya kan bukan rumah ceweknya kan masih Iya, numpang. Jadi masih rumah numpang. ibunya. Itu. Jadi menunjukkan diri kita apakah cocok atau enggak. By the way, kita ini keluar jalur. Kita tadinya mau tips move on, tapi berhubungan ya cuma sedikit materinya ya kalau move on. Jadi kita Ya udah jadi pembahasan aja lah ya. pembahasan rahasia cowok dan cewek. Nah, jadi kalau suka ya udah tinggal komen aja ya, nanti insya Allah Ya. kita beberapa hari kalau kalian nyuruh buat next proyekan apa nih yang barengan buat sama kita apa. Oke, sudah ya, sudah. Oke, sudah ya. Bisa gitu sih gimana? Tutupannya gimana? Gimana, Oke, Beb? terima kasih sudah menonton video kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton video ini. Jangan lupa Klik like, subscribe. klik subscribe, like, Like, comment, komen, and share ke share. teman-temannya. Semoga Bermanfaat dan jangan lupa juga bunyiin tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari channel aku. Subscribe juga channel dia. nanti linknya ada di bawah, oke? Oke, siap. Oke, mungkin gitu aja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun apa, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Asik. Manusia itu hanya iso banget ya anjir. Aduh, pokoknya gitulah ya. Yap. Ya udah pokoknya makasih banyak ya Dina udah main di sini, udah Kebalik aja. Oh, kita yang main ke sini. Oh ya, terima kasih untuk Abang Siap, yang sama-sama. mau collab sama aku. Sama Ekan. Sebenarnya dia sih ngajak collab ke aku, tapi dia Karena- berhubungan. ini berisik juga. Oh, Udahlah, gitu. nanti mungkin next time aja nanti win ya. Proyekan Dina sama aku di YouTube aku. Oke, paling Siap. gitu aja sih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.